Selamat pagi anak-anak hebat. Good morning. Happy Sunday. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik. Luar biasa. Yes, yes. Hore. Sekali lagi yuk langsung sapa anak-anak. Anak-anak jawab lebih semangat lagi ya. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik. Luar biasa. Yes, yes. Hore, senang sekali hari ini kita kembali lagi untuk beribadah. Kita boleh berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Langsung Feve ajak kalian untuk sama-sama nyanyikan Aku dan Tuhanku. Bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat. Aku dan Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh beribadah. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan, kami mohon untuk pimpinan Tuhan supaya kami boleh bersukacita memuji Tuhan. Kami boleh bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji
menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Wah, senang sekali anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Anak-anak bersuka cita kan? Yes, kita semua bersuka cita. Puji Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat dan perkasa. Our God is so great, so strong and so mighty. Dia Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang Tuhan yang super hebat. Tuhan yang melakukan banyak mujizat. Anak-anak, hari ini kita mau belajar lagi tentang mujizat lain yang Tuhan Yesus lakukan. Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama nyanyikan dulu Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Buku kesayangan. Yuk kita mau berdoa lagi untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami telinga yang siap untuk mendengar dan hati yang siap untuk dibentuk. Supaya kami boleh menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang taat, anak-anak yang hebat. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Wah, ini lantainya kok kotor sekali anak-anak. Lalu mau bersihin sih, tapi gak ada sapu, gak ada alat untuk Lausu bersihkan. Terus Lausu bersihkan pakai apa ya? Masa Lausu mau bersihkan pakai kardigan Lausu ini? Wah, gak mungkin ya anak-anak kok Lausu bersihkan pakai kardigan ini. Nanti kardigan Lausu kotor dong. Sapu gak ada. Ya udah deh, kalau gitu kita dengar cerita aja anak-anak.
Karena nggak mungkin dong Lause membersihkannya pakai kardigan Lause. Nanti aja ya setelah ibadah Lause baru bersihkan ini pakai sapu. Anak-anak, kira-kira ada nggak ya yang rela untuk membuka kardigannya atau membuka jaketnya untuk ditaruh di tanah dan boleh diinjak-injak? Ada yang tahu nggak siapa itu? Atau kapan itu terjadi? Lause tahu loh anak-anak, ada di dalam Alkitab cerita yang akan kita dengar. Dan ceritanya ada di Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Di Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Kira-kira jaket atau baju siapa yang akan diinjak-injak? Buat apa dan kenapa ya? Yuk sama-sama kita dengarkan cerita hari ini. Pada waktu itu orang Israel itu lagi bersiap-siap untuk merayakan Paskah. Kayak kita ini nih anak-anak. Minggu depan kita akan sama-sama merayakan Paskah. Jadi saat itu banyak orang yang datang ke Yerusalem. Mereka mau ke Bait Allah. Tuhan Yesus juga mau ke Yerusalem. Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Waktu orang banyak itu mendengar Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, mereka semua menjadi semangat sekali anak-anak. Mereka menunggu-nunggu, mereka melihat-lihat di sepanjang jalan. Kapan ya Tuhan Yesus akan datang? Seketika itu, itu Tuhan Yesus datang. Orang-orang menjadi berteriak-teriak. Tuhan Yesus datang dengan naik keledai. Semua orang menjadi bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Gak cuman sorak-sorak aja anak-anak. Orang-orang banyak itu, mereka melepaskan jubah yang mereka pakai. Mereka melepaskan jaket mereka, lalu mereka taruh di jalanan yang dilewati Tuhan Yesus itu. Mereka rela jubah mereka diinjak oleh keledai yang Tuhan Yesus naiki. Kenapa begitu anak-anak? Itu adalah sebuah tanda kalau mereka sangat menghormati Tuhan Yesus. Mereka mengakui kalau Tuhan Yesus lebih hebat dari mereka. Dan mereka melambai-lambaikan daun palem. Mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka terus bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yes anak-anak, memang Tuhan Yesus begitu hebat. Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Wah, murid-murid Tuhan Yesus juga ikut senang anak-anak. Mereka senang bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan Raja yang sangat luar biasa. Hari itu mereka berkumpul semua di suatu tempat. Mereka mau makan bersama. Yaitu Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Anak-anak tahu nggak? Kalau orang Israel itu kalau mau masuk ke rumah mereka dan mau makan bersama, biasanya mereka harus cuci kaki dulu. Karena kan mereka habis jalan jauh, kakinya kotor, berkeringat, kena debu tanah. Pokoknya kotor dan bau anak-anak.
Nah, biasanya ada pelayan yang akan mencuci kaki mereka. Persis kayak kalau kita mau bubuk malam, pasti mama dan papa akan menyuruh kita untuk cuci kaki kan? Nah, saat di ruangan itu, murid-murid saling lirik-lirik nih anak-anak. Ini kok nggak ada pelayan ya? Wah, harus ada yang nyuciin kaki mereka dong. Mereka jadi saling tunjuk satu dengan yang lain. Kayak saling nyuruh gitu anak-anak. Salah satu dari mereka bilang, ayo kamu aja yang cuciin kaki kita. Enggak, aku enggak mau, kamu aja yang cuciin kaki kita. Mereka menjadi saling tunjuk. Anak-anak coba tebak, siapa yang pada akhirnya mau mencuci kaki mereka? Apakah Petrus? Atau Yohanes? Atau mungkin Yudas? Bukan anak-anak, tetapi Yesus. Tuhan Yesus yang akhirnya berdiri, mulai mengambil kain lap, mengambil baskom, dan dia jongkok untuk mencuci kaki murid-muridnya. Wah, ini gimana ya? Kan ini Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus yang sama yang tadi dipuji-puji oleh banyak orang ketika masuk ke Yerusalem. Ini Tuhan yang sama loh. Tuhan yang adalah Yesus yang adalah Tuhan dan Raja. Kok Tuhan Yesus mau sih? Kok Tuhan Yesus mau rela jongkok dan mencuci kaki murid-murid yang bau dan kotor itu? Anak-anak tahu nggak apa yang Tuhan Yesus bilang? Yuk kita sama-sama cari tahu. Kita baca di Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Anak-anak coba sama-sama kita pikirkan. Tuhan Yesus itu kan Tuhan ya. Dia Tuhan dan Raja. Murid-murid juga semua sudah tahu kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu seorang guru dan Tuhan mereka. Dia mau melayani, dia mau kotor-kotor demi murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku sudah kasih contoh. Karena itu kamu juga seharusnya mau saling membasuh kaki. Seharusnya kamu mau saling melayani, mau berkorban untuk sesamamu. Anak-anak, bisa enggak ya kalau Tuhan Yesus bilang, kamu Petrus, kamu yang cuci kakiku, kan aku Tuhan. Bisa enggak anak-anak? Bisa banget ya. Kan memang Yesus adalah Tuhan dan dia guru dari murid-muridnya itu. Tetapi Tuhan Yesus enggak memilih itu. Tuhan Yesus rela kotor. Dia rela merendahkan dirinya. Tuhan Yesus kepingin murid-muridnya tidak saling ribut siapa yang paling hebat. Tetapi justru Tuhan Yesus mau murid-muridnya untuk saling melayani. Yesus juga ingin kita, ingin lo ingin
anak-anak semua untuk kita saling melayani. Karena dengan hati yang melayani itulah kita sebenarnya menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan Yesus. Anak-anak mungkin berpikir, "Loh, gimana aku bisa melayani kalau aku di rumah?" Bisa kok anak-anak, itu gak sulit sebenarnya. Anak-anak bisa melayani papa dan mama dengan cara taat kepada papa dan mama kalian. Itu salah satu bukti loh kalau kita mau rendah hati, kita mau taat kepada orang tua kita. Dengan taat itu artinya anak-anak sedang membantu papa dan mama di rumah. Anak-anak sedang melayani orang tua kalian. Apalagi ya contohnya? Ya, yang di sekolah online atau sudah ke sekolah nih anak-anak. Kalian bisa juga melayani dengan menyelesaikan tugas kita. Itu tandanya anak-anak taat pada guru kalian di sekolah. Kita juga bisa nih saling melayani dengan mendoakan teman-teman kita. Mendoakan para losu kita. Kita juga bisa mendoakan orang-orang lain yang kita kenal. Kenapa sih kok kita harus lakukan semua itu? Karena kita mau taat dan kita mau mengikuti contoh yang Tuhan Yesus berikan. Sebab Tuhan Yesus dialah Tuhan dan guru kita. Dia Tuhan dan guru kita itu sudah memberikan contoh bagaimana melayani. Karena Tuhan Yesus ingin kita juga saling melayani. Nah, siapa nih di sini yang mau mulai melayani? Boleh angkat tangan? Langsung mau? Anak-anak mau? Yuk kita semua sama-sama ya. Kita mau sama-sama berusaha melayani. Melayani orang tua kita, melayani Tuhan, taat pada orang tua, taat pada guru kita. Kita juga bisa mendoakan teman-teman kita. Kita mau melayani karena Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Yuk kita sama-sama hafalkan AHA kita. Dari mana anak-anak? Filipi pasal 2 ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi yuk sama-sama kita hafalkan. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yuk anak-anak, kita sama-sama mau memberikan persembahan kita. Anak-anak siapkan bejana untuk Tuhanmu. Kita mau memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu menyediakan apa yang kita perlukan. Sama-sama kita nyanyikan yuk. Everything I am, everything I do, it's a gift to you. Everything I am, Everything I am, everything I do, everything I do, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I am, everything I do. Everything I am, Everything I am, everything I do, everything I do,
everything I do. It's a gift to you. Every song I sing, Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. yuk kita mau sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk semua penyertaan, semua kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk contoh yang telah Kau berikan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh saling melayani sesama kami. Ajari kami untuk kami boleh melayani orang tua kami, melayani guru kami, melayani teman-teman kami. Kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan kami mau melakukan semuanya itu Tuhan dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan sudah melayani kami terlebih dahulu. Tolong setiap kami Tuhan, pimpin kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hei anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita mau sama-sama merayakan Paskah. Kita mau sama-sama merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bertemu di ruang Zoom ya, pukul 10 pagi. Anak-anak jangan lupa, biar ingat pasang alarmnya. Yo, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Anak-anak hebat, terus bersukacita untuk melayani sesama kalian. Berdoa bagi mereka dan rajin baca firman Tuhan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Meskipun katanya COVID sudah melandai, tapi kita harus tetap waspada. Oke anak-anak? Jesus love you and God bless you. Dadah.